Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kana ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seperti biasa dalam rangka menambah pundi-pundi pahala, lebih-lebih hari ini kita sudah masuk hari Jumat di bulan Muharram, bulan yang istimewa di mana Allah lipat gandakan pahalanya. Harinya Jumat, bulannya Muharram sangat istimewa. Yuk bareng-bareng kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, dan bersalawat 3 kali saja. Moga-moga Allah merahmati dan meridhai. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Moga-moga yang berzikir kepada Allah dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya. Moga-moga dilindungi Allah Ta'ala dari gangguan syaitan yang terajam. Dan moga-moga yang bersalawat kepada Nabi kelak semuanya husnul khatimah dan mendapatkan syafaat. Moga-moga semua menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang masih Allah berikan kepada kita. Wabil khusus panjang umur, moga-moga berkah usianya. Dalam usia kita moga-moga senantiasa sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Ada ulama yang menyatakan nikmat orang yang masih hidup adalah saat dimudahkan Allah beramal soleh. Saya ulangi, nikmat yang terbesar bagi orang yang masih hidup adalah dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Jadi nikmat terbesarnya itu adalah dimudahkan jalan oleh Allah untuk beramal soleh. Amal soleh berarti perwujudan dari iman dan takwanya. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh menuju kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah membersamai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang yang sungguh-sungguh mengejar akhirat, Allah akan tunjukkan jalan kemudahannya. Saya ulangi, orang yang tujuannya akhirat, yaitu surga, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke sana. Alhamdulillah. Moga-moga termasuk kita semua. Kenapa? Karena jalan menuju surga itu mendaki, penuh dengan onak dan duri, ujian dan cobaan, segala fitnah. Tidak mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana pernah Jibril diutus oleh Allah masuk ke dalam surga, setelah melihat semua keindahan dan fasilitasnya,
Benar-benar Jibril terpesona sampai mengatakan, ya Allah, jika seperti ini keindahan surga dan manusia mengetahuinya, pasti semua akan masuk ke dalamnya. Kenapa? Senang. Tapi kemudian Allah perintahkan Jibril keluar dari surga, lihat jalan menuju ke dalamnya. Wah, ternyata jalannya penuh dengan ujian dan cobaan, mendaki penuh dengan terjal, penuh dengan benar-benar bahaya, sulit untuk bisa meraih surga dengan mudahnya. Maka kata Jibril, ya Allah, kalau seperti ini kesulitan menuju surga jalannya, maka sedikit yang akan berhasil ke dalam surga. Moga-moga kita termasuk yang sedikit itu. Amin. Allahumma amin. Kemudian Jibril masuk ke dalam neraka, melihat siksaan yang begitu luar biasa ngerinya. Sampai-sampai Jibril pun kemudian mengatakan, ya Allah, jika seandainya semua manusia tahu siksaan yang penuh dengan derita di dalam neraka ini, pasti nggak ada satupun manusia masuk ke dalamnya, karena saking takutnya. Tapi kemudian Allah perintahkan Jibril keluar dari neraka, lihat jalan menuju ke sana. Setelah dilihat, jalannya menurun, mulus, penuh dengan syahwat dan nafsu di sekelilingnya. Maka kata Jibril, ya Allah, kalau seperti ini jalan menuju neraka, pasti banyak yang akan masuk ke dalam neraka. Mereka akan mencari jalan-jalan yang mulus, jalan-jalan yang mudah, yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan syahwat. Pasti banyak yang akan masuk neraka. Inilah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan apa yang disampaikan malaikat Jibril ini ternyata benar adanya. Karena penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Ada yang tahu berapa banyak penghuni surga dan penghuni neraka? Berapa perbandingannya? Hah? 1:1000. 1000 masuk neraka, 1 masuk surga. Berarti masuk surga orangnya lebih sedikit, yang masuk neraka orangnya jauh lebih banyak. Moga-moga yang sedikit itu kita. Amin. Allahumma amin. Karena jalan menuju surga itu tidak mudah. Karena dia harus mampu menundukkan yang pertama hawa nafsunya. Karena nafsu kita ini selalu inginnya yang enak-enak saja. Inginnya tidak mau repot, inginnya tidak mau susah, selalu dalam keadaan menyenangkan dan menyamankan. Akhirnya menjadikan dirinya lalai dari akhirat, sibuk dengan urusan dunia yang ujung-ujungnya memenuhi hawa nafsunya. Maka orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang ternyata hari ini lebih buruk dari hari kemarin, hari esok jauh lebih buruk dari hari ini. Sudah rugi, bangkrut lagi. Maka jadilah orang-orang yang beruntung yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok jauh harus lebih baik dari hari ini. Berbicara tahun baru 1445 Hijriah, maka kita punya komitmen tahun baru ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Apanya yang lebih baik? Semua hal. Semua hal. Wabil khusus adalah tentang akhirat kita harus menjadi lebih prioritas dibandingkan urusan dunia. Saya ulangi, akhirat harus menjadi lebih prioritas dibandingkan urusan dunia. Kenapa? Karena dunia itu fana, akhirat itu abadi abadan. Dunia akan kita tinggalkan, akhirat akan kita kejar, akan kita tuju. Suka tidak suka, mau tidak mau, redo tidak redo, gelem rak gelem, semua orang pasti ke akhirat. Saya ulangi ya, suka tidak suka, mau tidak mau, gelem rak gelem, semua orang pasti ke akhirat. Kenapa? Ya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Dan mati ini adalah sebuah kondisi pindah ke alam yang baru, dari dunia menuju akhirat. Dan alam barzakh adalah miniaturnya akhirat, awal mula perjalanan menuju akhirat.
Maka setiap pergantian tahun yang harus kita lakukan adalah muhasabah, evaluasi. Setahun ini gimana ya? Aduh, ternyata aku belum banyak berubah, masih gini-gini saja. Aduh, ternyata setahun ini masih banyak waktu terbuang percuma, yang masih gini-gini saja. Melihat saudaranya yang lain ternyata sama saja, juga sama menghabiskan banyak waktu yang sia-sia. Padahal umur semakin nambah jumlahnya, tapi jatah usia semakin berkurang. Tidak sadar bahwa kematian sudah mendekat kepada kita. Dunia yang fana akan kita tinggalkan. Maka rugi orang yang mencari dan menumpuk-numpuk harta hingga 7 turunan, belum sempat menikmati sudah meninggal dunia. Akhirnya harta menjadi rebutan ahli warisnya, dan mereka tidak menjadi anak yang soleh-soleha, maka menjadi malapetaka dan mara bahaya. Inilah yang tidak diinginkan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus memiliki komitmen untuk memiliki sebuah semangat di tahun yang baru ini, di bulan Muharram yang istimewa ini, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa istimewa? Bulan Muharram termasuk bulan haram, bulan suci. Semua bulan itu baik. Allah punya 12 bulan. Dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, semua baik. Tidak ada bulan jelek. Maka kalau punya acara, punya hajat, duwe gawe di bulan Muharram, sah-sah saja, gak ada masalah. Karena bulan itu semua baik. Tapi di antara bulan-bulannya Allah ini semua baik, tapi ada yang lebih baik. Semua baik, tapi ada yang lebih baik. Bukan baik, tapi ada yang tidak baik. Bukan semua baik, tapi ada yang lebih baik. Yaitu 5 bulan istimewa: Ramadan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di antara 5 yang baik ini, yang lebih baik ini, ada yang terbaik, yaitu Ramadan. Karena hari-harinya selama 1 bulan itu penuh dengan pahala yang berlipat ganda, jauh lebih besar dari hari-hari lainnya. Termasuk bulan yang paling mulia, karena Al-Quran diturunkan di bulan ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua bulan baik, tapi ada yang lebih baik, ada yang terbaik. Ramadan itu adalah penghulunya bulan-bulan dalam 12. Sedangkan hari-hari semua baik. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua baik. Tapi ada yang lebih baik, hari Jumat. Jumat adalah penghulunya hari. Semua tanggal baik. Dalam 1 bulan ya tanggal 1 sampai 31 baik, gak ada hari atau tanggal yang jelek. Apalagi tanggal horor 13, atau tanggal yang bawa musibah tanggal 4, atau tanggal-tanggal yang lain. Gak ada hubungannya. Sehingga kalau yang lain tanggal 13 harinya Jumat Kliwon, wah bahaya, ini calon mayat. Ya memang calon mayat. Jangan percaya dengan mitos-mitos dan tahayul. Tidak ada dasar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita sekarang berada di bulan yang baik, setelah meninggalkan bulan yang juga baik. Bulan Dzulhijjah sudah kita lalui, masuk di bulan haram, bulan Muharram, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala dan Allah juga lipat gandakan dosa. Kenapa bulan ini disebut haram? Karena di zaman dulu bulan ini dilarang menumpahkan darah, dilarang berperang, dilarang berbuat dosa-dosa besar, dilarang menganiaya diri sendiri. Bahkan peristiwa di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah memurnikan akidah kembali, saat zaman dulu di jahiliyah, apabila di bulan Muharram
ada seorang bapak atau ibu dibunuh oleh orang lain, maka anak tidak balas dendam. Anak tidak menuntut balas karena mereka menghormati bulan yang suci ini. Tapi selepas bulan Muharram baru angkat senjata, membalas dendam, nyawa balas nyawa. Saking menghormatinya bulan Muharram, mereka itu sampai tidak mau membalas dendam. Jika ada di antara keluarga mereka yang disakiti, bahkan sampai dibunuh sekalipun. Datang Islam, maka bulan ini pun ditetapkan bulan di mana gencatan senjata tidak boleh berperang, tidak boleh mendahului kaum muslimin untuk berperang. Tapi apabila diserang, ya harus melawan, karena kita harus mempertahankan kehormatan dan nyawa jauh lebih utama. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, isilah bulan Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah 1445. Kita isi dengan memperbanyak amal soleh sebagai nikmat yang terbesar yang Allah masih berikan kepada kita. Ada doa yang dipanjatkan Nabi SAW di awal tahun, dan ini menjadi sunnah. Kalau biasanya di masjid musala kemarin ada doa akhir tahun dan awal tahun, ternyata tidak ditemukan di sejarah kecuali doa awal tahun dari Rasulullah SAW, yaitu apabila sudah masuk pergantian tahun yang baru, disunahkan untuk berdoa memohon kepada Allah kebaikan. Yang pertama, keimanan dan keamanan. Minta kepada Allah senantiasa dijaga keimanan kita dan keamanan kita. Yang kedua, minta kepada Allah keselamatan dan keislaman, atau keislaman dan keselamatan. Moga-moga sepanjang tahun senantiasa dalam keadaan Islam dan selamat dunia akhirat. Yang ketiga, minta kepada Allah agar dilindungi dari gangguan syaitan sepanjang tahun, karena syaitan ini selalu mengganggu manusia 24 jam. Mereka tidak pernah tidur, karena manusia sedang tidur pun juga diganggu, apalagi sedang sadar, lebih-lebih diganggu. Dan setan ini ada yang wujudnya manusia terlihat oleh kita, ada yang wujudnya bangsa jin yang tidak terlihat oleh kita. Semua memiliki tugas yang sama, menyesatkan anak cucu Adam hingga mereka tergelincir dalam maksiat dan dosa, sehingga mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, menjauhi Allah Ta'ala, sehingga mereka juga akan jauh dari rahmatnya, sehingga akan masuk ke dalam neraka, menemani iblis dan bala tentaranya. Moga-moga kita selamat semua. Maka yang ketiga ini kita minta benar-benar kepada Allah perlindungan dari gangguan syaitan sepanjang tahun. Yang keempat, minta kepada Allah agar mendapatkan keredoannya, agar Allah selalu memberikan redha kepada kita sepanjang tahun. Ada hadis khusus yang selalu kami sampaikan juga. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang membaca basmalah sebelum makan dan minum dan mengakhiri dengan hamdalah, maka Allah akan redha kepadanya. Ini mengandung maksud bagaimana supaya kita selalu di setiap kesempatan Allah redha kepada kita. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Kalau mampu berdoa, baca doa. Nggak mampu baca doa karena tidak hafal, ya minimal bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Maka sepanjang aktivitas kita sehari-hari bernilai ibadah. Dan apabila ibadah kita ini diterima oleh Allah, redha Allah kepada kita, maka insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Karena yang kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika ini yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala, keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, pertolongan dari gangguan syaitan, dan juga ingin ridhonya Allah Ta'ala, kita kuatkan hati kita untuk senantiasa berusaha, bersemangat, beramal saleh sepanjang hidup kita hingga 1 tahun ke depan. Karena waktu itu berjalan begitu cepat, tidak terasa kita sudah ganti tahun baru, dan kita sudah masuk di pertengahan tahun baru juga, tahun baru, tahun Masehi. Dan tidak terasa
Hari demi hari berlalu begitu cepat. Dan Rasulullah sudah menyampaikan kiamat tidak akan terjadi manakala waktu berjalan terasa begitu cepat. Saya ulangi, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu itu berjalan terasa begitu cepat. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa sehari, seminggu, seminggu serasa sehari, sehari serasa 1 jam, 1 jam serasa sekejap saja, tidak terasa. Kemarin sudah Jumat, ini udah Jumat lagi. Kemarin udah ngaji lagi, nggak tahunya sudah cepat sekali waktu berlalu. Dan waktu itu akan terasa sangat cepat manakala kita punya kesibukan. Ulangi, waktu akan terasa begitu cepat manakala kita punya kesibukan. Maka orang-orang yang tidak punya kesibukan alias mager, alias malas, alias leha-leha, maka waktu akan terasa berjalan lambat sekali. Karena waktu itu relatif. Begitu lama bagi orang yang menunggu, begitu cepat bagi orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Maka jamaah jangan sampai kita tertipu dengan ini semua. Saya ulangi, waktu terasa berjalan begitu cepat bagi orang yang apa tadi? Yang sibuk. Waktu terasa cepat bagi yang sibuk. Nah, hari ini hampir semua manusia di dunia sibuk. Orang Indonesia sibuk, orang Jawa sibuk, Semarang sibuk. Yang di sini sibuk semua. Sibuk apa? Bagi mereka yang memiliki handphone, gadgetnya sibuk luar biasa. Dan survei membuktikan rata-rata orang Indonesia pegang HP, scroll itu 4-5 jam sehari minimal. Yang lebih dari itu banyak. Minimal 5-6 jam. Itu survei seluruh dunia, disurvei. Indonesia termasuk pemakai smartphone ya, tidak lepas dari HP. Itu sehari itu minimal berapa? 5 jam. Apalagi yang memiliki aktivitas tertentu, yang mau nggak mau pegang HP, nggak bisa lepas HP. Kalau dipakai untuk hal yang bermanfaat, no problem, nggak masalah. Sehingga waktu-waktu yang terasa cepat itu bernilai keberkahan, bernilai pahala. Contoh HP yang sangat bermanfaat apabila dipegang siapa? Ya betul, para pekerja aktivitas di jalan raya, ojek online butuh HP, butuh kerja, butuh buat cari nafkah. Untuk siapa? Anak istri. Pahala enggak? Pahala. Maka HP-nya itu bermanfaat, hidupnya dia bermanfaat, waktu-waktunya bermanfaat. Tapi ada lagi yang pegang HP habis untuk main game, Mobile Legends. Saya kira apa itu? Akhirnya habis waktunya. Nggak terasa luwes bengi, rakrasa luwes subuh, rakrasa luwes awan, ora sempet adus, ora sempet mangan. Boleh kancane ngomong ojo ngomong aku lagi ngomong. Saking sibuknya ngurusi game HP. Ada lagi yang lebih parah, yang mereka menggunakan HP-nya untuk dosa dan maksiat. Main judi online, pasang slot berapa tek-tekan. Awalnya menang, yes, seneng, so ditarik, bagi pasang lagi, wah gagal, akhirnya boleh utangan. Coba pasang lagi yang gue bayar utang, gue jebul menang, gue utang habis lah. Ada pasien saya dari Magelang sampai 2,5 miliar hilang uang dia plus aset-asetnya. Ya aset itu bentuknya tanah, perusahaan dan lain sebagainya. Sampai dia kecanduan judi online. Waktu itu judinya bola. Sampai dia tidak bisa berhenti untuk pasang taruhan. Terus sampai miliaran habis.
Dibawa istrinya ke rumah saya, Pak Ustadz tolong ini suami saya kecanduan, nggak bisa lepas dari judi bola. Dengan izin Allah, alhamdulillah dia bertobat kepada Allah dan kemudian berhasil keluar dari kecanduan, dan lambat laun semua yang sekolah bisa lulus, sertifikatnya balik, BPKB-nya balik, lulus KB. Kan semua disekolahkan. Ada yang disekolahkan ke orang hanya untuk pinjam duit, uang-uang panas. Luar biasa. HP, media sosial adalah sebuah wasilah, sarana, tergantung siapa yang menggunakannya. Ini punyanya siapa tadi? Maaf. Teknologi benar-benar menjadikan manusia bergerak lebih cepat. Tapi semakin cepat kayaknya waktu terasa singkat. Burung-burung wis maghrib, burung-burung wis subuh, gak kerasa. Hampir-hampir gak ada amalan yang bertambah. Justru paling banyak waktu yang terbuang percuma. Apalagi di dalamnya ada dosa dan maksiat. Nauzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita komitmen tahun baru ini harus berubah. Kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, ya kita harus hijrah. Kalau hijrahnya Kanjeng Nabi dan Abu Bakar berpindah dari Mekah ke Madinah, di mana perintah Allah diberikan saat itu, sehingga mendapatkan pertolongan dari kaum Ansor di Madinah. Kemudian Allah berikan kemenangan demi kemenangan kepada kaum muslimin yang ada di sana, sampai akhirnya bisa masuk ke kota Mekah. Dan kemudian ke seluruh dunia menyebar Islam hingga hari ini. Hijrah berpindah dari satu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kondisi yang tidak sehat menjadi lebih sehat. Maka kita harus memiliki semangat perubahan. Momentum tahun baru ini menjadikan kita semangat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Hari esok harus jauh lebih baik dari hari ini. Tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Maka kita harus punya resolusi, punya sebuah rencana besar. Kita harus punya sebuah agenda besar dalam hidup kita minimal. Tahun 1445, kalau hitungannya tahun berarti 6 bulan ke depan, sampai 6 bulan ke depannya lagi kita udah pindah tahun Masehi. 2023 akan kita tinggalkan, masuk tahun 2024. Tahun politik yang penuh dengan ontran-ontran, di mana hoax bertebaran, sehingga kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Karena saking ngerinya media sosial ini dimanfaatkan oleh para buzzer dan juga mereka para syaitan untuk menyesatkan manusia. Akhirnya tahun politik ini menjadikan orang sibuk luar biasa untuk mengejar yang namanya kedudukan, status sosial, jabatan, dan lagi-lagi semua unsurnya dari nafsu dan syahwatnya. Sampai lupa tentang akhiratnya, sampai lupa tentang tujuan masa depannya. Maka hati-hati, tahun ini dan tahun depan penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau iman kita tidak kuat, kalau takwa kita nggak bertambah, maka berat untuk kita bisa bertahan dalam ujian demi ujian ini. Apalagi secara global, seluruh dunia, benar-benar dunia ini sedang mengalami kontraksi. Ibarat ibu hamil itu sedang sakit-sakitnya. Banyak di negara-negara lain sekarang mengalami guncangan di negeri masing-masing. Bagaimana di Prancis demo besar-besaran luar biasa, hampir bangkrut itu negara. Belum lagi resesi yang lainnya di Asia, di Afrika, di Eropa, semua belahan bumi dunia, termasuk Indonesia. Ya karena media saja tidak sampai kepada kita, atau kita nggak pernah membuka, sehingga rasanya hidup ini ya tenang-tenang saja. Padahal Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saya ulangi, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Contoh paling gampang yang sekarang lagi viral, disindir oleh orang-orang dunia luar, yang mereka
bukan hanya menyindir, bahkan terkejut dengan apa yang terjadi di Indonesia. Saat mereka dikasih tahu berapa gaji, pendapatan UMR orang-orang di Indonesia, mereka terkejut. Untuk UMR Jakarta itu 5 juta, 5 juta bisa hidup, ngeri lagi. Jakarta 5 juta aja mereka sudah, apalagi Semarang, lebih ngeri lagi, kok masih bisa hidup. Di negara lain, waduh luar biasa, mereka menghargai orang. Ada yang 1 jam itu harganya 300.000, 200.000. 1 jam, bukan sehari Pak. 1 jam itu 300. Ya kalau sehari 8 jam kerja berarti berapa gajinya sehari? Tinggal kalikan aja sampai hari Jumat. Sehingga wajar orang-orang luar negeri mereka lebih survive. Meskipun ada yang bilang di sana juga ongkos hidupnya mahal, tapi mereka masih bisa tuh piknik ke Indonesia. Sampai 1 bulan, sampai 1 minggu mereka bisa healing ke Indonesia beberapa negara. Kenapa? Mereka memiliki pendapatan jauh lebih banyak. Kenapa? Negaranya ya sedang baik-baik saja, meskipun sekarang sedang tidak baik-baik saja. Karena dunia ini dikuasai oleh segelintir orang yang kata banyak pengamatnya 1% menguasai kekayaan dunia kita. Ya kalau orang Indonesia bilang ya oligarki lah yang menguasai semuanya. Rakyat akan selalu dibikin bodoh dan miskin. Kenapa? Aset yang bisa dimanfaatkan. Dan paling luar biasa aset ini dimanfaatkan manakala sebentar lagi menjelang pencoblosan. Aset Pak, coba kalau nggak ada orang miskin, wah nggak bisa dibeli Pak. Justru karena ada miskin bisa dibeli suaranya. Coba kalau nggak miskin, semua cerdas, semua kaya, ngapain? Tapi karena ada orang miskin dan dipelihara, maka suara bisa dibeli. Lagi-lagi mereka lupa dengan janji-janji kampanyenya, akhirnya rakyat lagi-lagi menderita. Oke, kita berusaha untuk memperbaiki kualitas diri sendiri. Karena tahun depan benar-benar luar biasa. Menurut para pengamat dunia, tahun 2024 adalah awal mula kebangkitan Islam. Satu sisi, negeri-negeri di seluruh dunia sedang berkontraksi. Artinya apa? Mereka sedang kolaps, sedang mencari bentuk sebagaimana bayi yang akan dilahirkan kembali. Dan mereka melirik ada satu solusi yang bisa mengatasi keruwetan ini, yaitu Islam. Bagaimana di Inggris Islam berkembang begitu cepat, bagaimana di Rusia Islam berkembang menjadi lebih cepat, belum lagi di Amerika, belum lagi di Prancis, belum lagi di Jerman, dan di belahan dunia lain pertumbuhan kaum muslimin luar biasa. Sehingga para pengamat dunia dan juga para ulama menyampaikan 2024 benar-benar adalah awal kebangkitan umat Islam yang kedua kalinya dan yang terakhir kalinya. Karena memang kiamat sudah semakin dekat. Gonjang-ganjing yang ada di seluruh dunia menunjukkan bahwa solusi terbaik buat menata masa depan, menata kehidupan adalah al-Islam. Sebagaimana ulama menyatakan al-Islam nizamul syamil yatanawwalu madahirul hayati jami'ah. Islam itu adalah sistem yang utuh, sistem yang universal, sistem yang mulia, yang benar-benar istimewa, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu politik, budaya, pendidikan, rumah tangga, pribadi, dan lain sebagainya diatur oleh Islam. Dan ini menjadi solusi jawaban untuk masa depan. Islam akan kembali jaya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Islam akan memimpin dunia sekali lagi dan untuk yang terakhir kalinya. Tinggal kita berada di barisan mana, apakah menjadi penonton saja atau menjadi pejuang di belakang barisan Al-Mahdi dan kaum muslimin lainnya. Perhatikan, masa depan penuh dengan guncangan. Kalau kita tidak memohon kepada Allah pertolongan dan perlindungan, belum tentu kita akan bisa selamat dari keimanan dan keislaman kita. Karena kata Nabi, kalau di akhir zaman menjelang hari kiamat, ada orang-orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir.
Ada yang sore harinya beriman, besok paginya sudah kafir. Kenapa? Saking banyaknya fitnah, ujian, cobaan, orang gak kuat. Gak kuat imannya, gak kuat keislamannya, sehingga mereka mudah terombang-ambingkan dengan suasana. Tahun politik ujian bagi umat Islam. Huru hara akhir zaman ujian bagi umat Islam. Maka yang selamat adalah yang terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo milikilah resolusi, rencana-rencana besar untuk tahun 1445 Hijriah. Minimal diri kita sendiri berhijrah menjadi lebih baik. Contoh bagi yang belum menikah, moga-moga punya rencana besar. Tahun 1445 harus nikah. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena benar-benar guncangan yang luar biasa. Kalau Anda sendirian, kadang-kadang butuh kekuatan dan topangan. Maka bersamalah dengan pasangan. Maka insya Allah Allah kuatkan bersama dengan mereka. Yang belum punya sebuah keinginan untuk menambah pundi-pundi pahala, maka belajarlah terus, beramal terus, ngaji terus, sehingga kita tahu dapat satu amalan kerjakan, satu amalan kerjakan, satu amalan kerjakan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Terus akhirnya kita di barisan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Sehingga apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama dari sisi ibadah, sholatnya. Kalau sholatnya sudah banyak, maka kualitasnya ditingkatkan. Jika sholatnya masih sedikit, ya tambah dengan yang sunnah. Setelah yang wajib, tambah yang sunnah. Kalau sudah, perbaiki kualitasnya. Yang kedua, saum, puasa. Perbanyaklah puasa. Selain Senin, Kamis, Yaumul Bid, ada puasa-puasa yang memang disunahkan oleh Nabi. Apalagi di bulan Muharram ini ada puasa Tasu'ah tanggal 9 dan puasa Asyura tanggal 10. Barang siapa yang puasa Asyura, Allah ampuni dosanya setahun yang lalu. Maka kerjakan dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, di mana Allah banyak memberi kemenangan kepada para nabi dan para rasul di tanggal 10 Muharram bulan Asyura ini, atau tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura ini. Maka kita kerjakan, perbanyak puasa. Kalau orang Jawa ya tirakat yang kuat. Yang ketiga, perbanyak sedekah, berbagi dengan yang lain. Nggak bisa harta, ya bisa dengan makanan, minuman, bisa dengan tenaga dan lain sebagainya. Tolong menolong dengan sesamanya. Maka insya Allah kita akan dikuatkan juga oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk senantiasa kita berbagi kebaikan dengan orang lain ini. Insya Allah Allah akan balas berkali-kali lipat, dilapangkan rezeki dan kemudahan-kemudahan lainnya. Dan yang terakhir, sambung silaturahmi, kuatkan silaturahim di antara kita. Insya Allah yang berjamaah akan benar-benar mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepas dari komunitas, karena insya Allah hidup ini akan diberikan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sebagai motivasi di awal tahun baru. Ayo semangat beramal soleh, karena ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada yang masih hidup. Jangan sia-siakan waktu yang semakin cepat berjalan ini. Penuhi dengan ladang-ladang amal. Moga-moga kita selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.